Hai guys, balik lagi sama aku Renata. Jadi di sini aku pengen cerita lagi again and again. Aku mau cerita terkait suatu realita yang mungkin baru aku rasain kali ini gitu ya. Jadi disclaimer di video sebelumnya itu di video kisah kasih merantau ini aku jelasin aku kan sebagai anak perantau gitu ya. Aku juga perantauan. Di situ aku menceritakan apa aja yang aku alami kayak suka dukanya ketika merantau gitu. Nah, di sini aku mau cerita terkait realita ketika kalian ngekos gitu. Sebenarnya hal ini tuh terjadi baru-baru ini. Cuma menurutku mungkin ini bisa kalian waspadai gitu ya. Jadi uh, hal ini atau peristiwa ini tuh terjadi akhir-akhir ini dan selama aku semester 1, 2, dan 3 bahkan 4 itu sebelum orang ini datang itu tuh kondisinya semua aman gitu ya, nggak ada hal-hal yang bikin aku mungkin marah gitu ya, karena waktu di semester 1, 2 kan masih ada mbak-mbak senior gitu. Jadi dan mbak-mbak seniornya itu juga yang menurutku ramah-ramah aja gitu dan mereka juga mau bersosialisasi gitu. Nah, setelah mbak-mbaknya udah pada lulus kan akhirnya ditempati oleh aku dan teman-temanku yang sekarang ada di semester 4 dan kemudian ada beberapa mungkin mahasiswa baru yang lagi cari kos. Nah, suatu hari itu ada satu orang yang datang dan ternyata dia itu bukan seorang maba atau mahasiswa baru di sini. Jadi itu dia kayak lulusan SMK yang mana dia datang ke sini merantau untuk bekerja karena dia tuh udah diterima di salah satu perusahaan F&B di dekat sini gitu. Nah, posisinya sebelumnya itu tuh dia ada di kamar paling ujung, paling belakang. Jadi aku nggak masalah, tapi karena di kamar bagian belakang itu harganya jauh lebih mahal gitu karena lebih luas. Jadi akhirnya dia pindah di kamar sini sebelahku. Oke, mungkin aku bisa nunjukin dulu kondisi kamarku sebelahan sama dia tuh kayak gimana. Jadi ini kondisinya. Jadi ini kamarku dan sebelahnya itu udah kamar sana, udah nomor kamar 1 dan ini cuma kebatasan jendela dan sebelah sana tuh ini tuh sebenarnya yang coklat-coklatnya adalah lemari. Jadi kayak nggak ada pembatas dinding kayak gini tuh nggak ada tapi langsung lemari. Nah, kurang lebih kayak gini di sisi yang lain yang mana ini tuh kacanya ya, ini kaca. Udah sih, kondisinya tuh kayak gitu, kayak ya sebenarnya mungkin ya sebelumnya tuh di sebelah situ tuh bukan kamar tapi mungkin karena ada change gitu dibuat kamar akhirnya dibangunlah sebuah kamar dan pembatasnya ya kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah ngalamin ya, terutama teman-teman yang mungkin yang kuliah gitu. Sering kalau di sosial media tuh orang yang langsung kerja itu tuh sering banget yang namanya cerita atau ngata-ngatain orang yang kuliah. Dan sebenarnya itu udah beberapa kali ya aku menjumpai itu di sosial media gitu. Nah, ini kondisinya aku cerita ketika dia lagi kerja, jadi lagi shiftnya dia. Sebenarnya aku nggak enak hati gitu ya cerita soal ini, tapi ya mungkin buat pengalaman teman-teman. Jadi kan aku liburan kali ini gak pulang, jadi aku magang di Jogja, tepatnya di PT KAI di Daup 6 Lempuyangan. Nah, jadi aku tuh laju enggak ngekos di Jogja. Jadi aku berangkat itu setiap setengah enam pagi dari kos dan keberangkatan KRL itu di jam 6:11. Jadi aku lebih suka nunggu lama di stasiun daripada aku harus nunggu lama di kos karena biasanya kan semakin siang itu kan literally jalannya kan semakin padat gitu ya dan aku nggak gitu suka, akhirnya aku berangkat lebih awal aja. Nah,
Di satu hari itu ketika aku pulang, biasanya aku sampai kos lagi dari Jogja. Dari Jogja itu aku dari Lempuyangan tepatnya, aku tuh di keberangkatan KRL di jam 17.40, ya mau maghrib gitulah. Sampai kos banget itu jam 19.15 atau 19.30 gitu ya, tergantung apakah aku ngobrol dulu sama temanku atau enggak gitu. Nah, terus kan posisinya mungkin teman-teman tahu ya, ketika magang apalagi aku ngelaju gitu ya, ngelaju PP langsung dari Jogja ke Solo itu capek gitu ya. Tiba-tiba aku mendengar lah dia teleponan sama temennya, ngatain kalau sarjana itu emang sekarang jadi apa, dikatain kayak gitu. Terus dia seringkali ngomong kata-kata yang sangat-sangat kotor. Contohnya, jadi wah, sebenarnya aku sampai speechless sih ketika mendengar hal itu. Kayak bener-bener, karena pembatasnya itu sangat kecil gitu ya, jadi aku kerap kali dengar gitu dia mengeluh lah, dan dia tuh tiap kali mengeluh mengeluarkan kata-kata seperti itu. Otomatis itu kan juga namanya menyerap energi kan, menyerap energi positif, dan akhirnya yang sampean di aku adalah energi negatifnya. Jadi tiap hari aku tuh dengar kata-kata yang gak seharusnya dilontarkan gitu. Contohnya kayak misalnya tiap pagi, pagi buta, kalau misalnya dia bangun, itu pasti yang dilontarkan adalah kata-kata kotor itu. I don't know why. Aku juga udah cerita sih sama temenku yang dia juga ngekos di sini. Tuh dia bilang itu membuktikan gak sih kalau tingkat pendidikannya dia kayak gitu. Aku sih yes. Cuma karena dia mungkin lagi pulang kan, karena dia juga magang di uh, kota halamannya dia, maksudnya town city-nya dia. Jadi mungkin gak merasakan secara detailnya pengaruhnya apa yang diterima oleh aku, yang kamarnya di sebelah dia persis dan tiap hari harus mendengarkan kata-kata itu. Misalnya ya, dia ketika telepon gitu sama temennya, pasti yang dilontarkan adalah kata, nah itu I don't know exactly what exactly mean gitu ya. Dari awalnya sih sebenarnya aku kayak, oh ya udah, kayak uh, anak kos biasa gitu, tapi ternyata setelah pindah kamar sebelahku ini jadi aku kayak sering mendengar kata-kata yang nggak layak diungkapkan, apalagi seorang perempuan gitu. Tapi nggak tahu ya, apakah ini pikiranku yang terlalu negatif tentang dia atau gimana. Dan aku tuh udah mencoba beberapa kali buat nggak benci dia, tapi selalu ada hal-hal yang bikin aku tuh berpikiran negatif. Selain kata-kata yang bilang ngatain sarjana itu sekarang jadi apa, itu bener-bener hal yang gila menurutku. Kayak kita sebagai sarjana, sebagai mahasiswa gak pernah ngata-ngatain kamu, terus kenapa kamu ngata-ngatain kita gitu loh. Kalau misalnya ini kan kos-kosan mahasiswa, terutama mahasiswi, kenapa Anda ngekos di sini? Yang mana mostly itu adalah di sini mahasiswi, bukan pekerja. Ini yang aneh sebenarnya. Dan seringkali aku menjumpai ada
rambut rontok gitu ya, rambut rontok itu di depan pintu kamarnya dia. Pintu kamar dia kan deket pintu utama ya, jadi pintu utama tuh kalau kebuka anginnya pasti masuk ke dalam, dan itu rambutnya kemana-mana, bener-bener kemana-mana. Nanti aku tunjukin fotonya di sini. Itu sebenarnya udah kesekian kali, dan ini aku baru bisa ngefotoin karena udah bener-bener gak ngerti lagi sebenarnya apa yang di pikiran dia sampai dia kayak gitu. Terus sebenarnya sampai rambutnya kemana-mana, dan akhirnya aku kumpulin dan aku letakin lagi di kamar dia, di depan kamarnya dia. Cerita kayak gini bener-bener menyerap energi banget, gila sih. Ya mungkin dari temen-temen kalau ada kejadian kayak gini itu bakal gimana gitu ya, karena aku pun kalau ketika dia udah pulang itu pasti keseringan pakai earphone untuk ngedengerin lagu atau dengerin YouTube, karena benar-benar suara dia itu adalah distraksi. Apa yang dia lontarkan itu adalah kata-kata kotor yang menurutku tuh nggak baik gitu loh, keseringan nggak baik, dan itu benar-benar menyerap energi banget, dan dia malah ngasih energi negatif. Ya aku tahu kamu kerja, kamu capek. Kalau misalnya kamu membandingin sama kita para sarjana yang mungkin kamu pikir kita belum kerja, aku tahu capek, apalagi kamu di dunia F&B. Coba aja kalau aku punya bukti rekaman audionya dia ngomong kayak gitu. Masalahnya audio itu nggak jelas kalau direkam pakai HP, melainkan lebih jelas ketika kamu mendengarkan langsung pakai telinga kamu. Suaraku sampai habis nyeritain tuh orang. Itu sih mungkin cerita tentang apa realita yang aku alami setelah 4 semester ini ngekos. Jadi mungkin tadi belum di-mention di awal, aku itu ngekos kamar mandi luar. Jadi kamar mandinya nggak di dalam kamar. Dan sebenarnya overall dari situ kita nggak mempermasalahkan hal itu, tapi kebiasaannya dia ketika mungkin di kamar gitu ya, mungkin salahku juga karena aku mendengarkan hal itu. Tapi aku punya telinga, dan aku pun sebenarnya nggak pengen mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain tuh, aku nggak peduli. Cuma ini terlalu sering kata-kata itu dilontarkan, makanya hal itu terngiang-ngiang gitu. Yeah, maybe that's all the story that I want to talk about tonight. Kalau kalian bisa membaca ekspresi wajahku, mungkin aku enak sebenarnya ngomongin orang itu. Bener-bener gila sih. Jadi dia kayak lulusan SMK yang langsung keterima kerja gitu. Ya, that's it. Mungkin itu, makasih buat teman-teman yang udah dengerin, dan mungkin ini adalah sharing pengalamanku terkait realita yang aku dapetin ketika ngekos selama 4 semester ini. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampein. Kalau misalnya mau discuss lebih lanjut bisa di kolom komentar. See you on the next video. Dadah.